Terima kasih Bapak ya, nah, nggak ada ibunya. Bapak-bapak pertanyaannya saya rasa ini eh, sangat baik, terutama ini menjadi masukan yang sangat sangat berharga untuk kami di pusat, terutama di Bappenas. Sekali lagi karena memang dalam proses bagaimana kami menuangkan sebuah rumusan. Sebenarnya begini, semua ini bisa apa namanya, bisa lebih baik begitu ya, lebih mending kalau tadi yang saya sampaikan di awal, proses pembahasan yang terkait dengan bagaimana transformasi digital, karena kan tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, di dalam roadmap RB dan juga renstra-nya teman-teman di Kemenpan RB itu juga nantinya termasuk yang terkait dengan bagaimana regulasi SPBE, Perpres 95 begitu ya, kemudian Perpres 39 dan juga yang terkait dengan keamanan itu kemudian akan di-blend menjadi satu regulasi. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, kami di Bappenas masih mencoba melihatnya karena memang kalau kita bicara transformasi digital yang cakupannya cukup luas, data memang menjadi bagian dari proses transformasi digital pemerintahan tersebut. Tapi tadi kami sampaikan bahwa data tersebut bisa saja memang bukan data yang sifatnya diperoleh secara uh, digital gitu ya. Ada data-data yang sifatnya masih konvensional dan itu menjadi PR kami juga, termasuk juga bagaimana tadi disampaikan juga kalau misalnya yang terkait dengan bagaimana ada aspek misalnya yang terkait dengan bagaimana pengecekan validitas atau yang paling sering ditanyakan juga oleh teman-teman di daerah ya Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan sistem insentif maupun disinsentifnya bagaimana. Nah, itu kan juga sebenarnya tidak diatur di regulasi Bapak Ibu sekalian ini yang terkait dengan konteks perencanaan pemantauan evaluasi pengendalian memang mungkin salah satu aspek yang bisa kami improve terkait dengan hal tersebut adalah terkait dengan bagaimana insentif atau disinsentif yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kementerian lembaga maupun di daerah. Nah, inilah yang kemudian harapannya tentunya saya bukan menyerahkan semua ke depan pasti akan lebih baik, tidak, belum tentu seperti itu Bapak Ibu sekalian, tetapi paling tidak arah yang kita tuju ini sudah menjadi lebih baik lagi karena memang ada hal-hal yang sudah kita belajar. Contoh ya Bapak Ibu sekalian, misalnya terkait dengan bagaimana pengusulan data dan juga informasi itu kemudian dilakukan. Tadi ada juga yang terkait dengan pertanyaan terkait dengan data prioritas misalnya. Kalau dulu secara periodisasi atau secara waktu itu baru keluarnya di akhir tahun atau di triwulan 3 2023 dan apalagi 2024 ini sejak awal tahun itu sudah ditetapkan. Nah, artinya ada progres yang memang coba kami perbaiki berdasarkan masukan dari teman-teman di KL maupun di daerah. Termasuk tadi ada data-data yang misalkan ini belum tersambung nih Pak antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ada beberapa provinsi misalkan atau KL yang kemudian secara proses penyaliran datanya ini menjadi lemah gitu ya atau belum memanfaatkan SPL gitu misalkan. Nah, ini yang kemudian kita coba benahi dalam konteks memastikan proses tersebut ke depan sudah lebih baik lagi. Nah, bagian dari proses itu tentunya menjadi bagian yang kami gunakan di dalam proses penyusunan renaksi. Nah, renaksi 2022-2024 ada 6 program begitu ya, kami menyebutnya. Nah, 2025-2029 tentu sekarang ini kami masih dalam konteks paralel, dalam konteks penyusunannya sekaligus belanja permasalahan, tanda kutip, untuk memastikan apa yang memang kemudian disusun ini kemudian akan sangat relate dengan isu terkini, terfaktual yang kemudian bisa diturunkan kepada teman-teman di kementerian lembaga maupun teman-teman di daerah, termasuk yang terkait dengan tadi integrasi data yang memang belum terjadi, termasuk concern yang terjadi tadi saya memberikan yang terkait dengan bagaimana kualitas SDM-nya. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kami masih sangat open untuk berbagai masukan terkait dengan hal tersebut. Bagaimana kita lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi kayaknya saya beberapa kali menyebut ya di dalam paparan tidak bisa kami di Bappenas khususnya di sektor data itu sendiri untuk mendorong perbaikan proses tata kelola data. Nah, memang harus bersama-sama, termasuk juga dengan teman-teman di kementerian lembaga dan juga teman-teman daerah, untuk memastikan proses hal yang sudah kita lakukan ini kemudian bisa berjalan dengan
Nah, wabil khusus dengan teman-teman di Kemendagri, memang kami selalu melakukan proses diskusi begitu ya, bagaimana menemukan irisan-irisan yang bisa saja ini menjadi potensi redundansi untuk misalkan apa yang tertuang dalam Perpres 39 dengan apa yang ada di Permendagri 5, ini kemudian saling saling tumpang tindih begitu ya, atau saling tidak sesuai. Nah, memang sampai dengan hari ini, Bapak Ibu sekalian, termasuk kemarin itu Bu Dini juga hadir secara daring, begitu ya, dalam proses memastikan bagaimana proses yang dilakukan oleh kami di Satu Data dengan teman-teman di Kemendagri ini kemudian bisa diselaraskan. Memang bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana proses ini kemudian bisa dilakukan, karena sesuai dengan tusi, sesuai dengan arahan, tentu ini menjadi ada domain dari masing-masing kementerian lembaga. Tapi kalau kita bicara secara regulasi, kita bicara perpres lebih tinggi, permen ada di bawahnya, tetapi memang kami juga menyadari tidak bisa serta-merta untuk teman-teman daerah terutama ini menjadi sebuah payung yang kemudian bisa berlaku secara general. Tentunya ada hal-hal yang kemudian harus dipastikan. Kalau misalkan nanti ada hal yang kemudian perlu dipastikan keselarasannya, nah ini yang kemudian akan kami lakukan. Tetapi memang Bapak Ibu sekalian, ini perlu waktu. Bagaimana kecepatan kan teman-teman di Kemendagri ini kan posisinya kenceng ya Bapak Ibu dalam rangka mensosialisasikan Permen Dagri 5 2024 ini. Nah, kami memang ada beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut, tapi memang paralel dengan hal yang lain. Tadi misalkan penyusunan pedomannya, terkait dengan penyusunan rencana aksinya, kemudian juga penetapan data prioritas dan segala macam, yang kemudian secara teknis ini tentunya juga akan berpengaruh bukan hanya di kementerian lembaga, tetapi juga sampai dengan teman-teman di daerah. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk kami di Bappenas untuk selalu berdiskusi dengan teman-teman di Kemendagri, khususnya di Pusdatin Kemendagri. Nah, lalu yang terkait dengan banyaknya konteks atau nomenklatur Satu Data yang lain, Bapak Ibu sekalian, memang ada beberapa satu data tematik begitu ya, yang kemudian diluncurkan atau dikeluarkan oleh beberapa kementerian lembaga, tetapi memang ada data tematik yang kemudian itu sudah disepakati dengan kami di Satu Data. Jadi memastikan bahwa secara produsennya dan juga secara wali datanya untuk teman-teman di pusat itu sudah inline dan tidak tumpang tindih dan juga tidak ada perselisihan terkait dengan data tersebut, sehingga harapannya ini bisa menjadi acuan yang digunakan oleh teman-teman di KL maupun daerah. Kalau misalnya masih ada yang kemudian tidak bersepakat atau kemudian menggugat, tentu nantinya dalam forum tadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam pedoman penyelenggaraan forum Satu Data, instansi pengusul itu kemudian bisa mengusulkan forum data yang sifatnya non-reguler untuk kemudian bisa diselesaikan. Nah, itu secara normatifnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena ini kan bisa jadi kalau kita lihat secara pengusulan akan sangat banyak potensi-potensi yang kemudian saling beredundansi antara satu dengan yang lainnya. Nah, harapannya ini bersama-sama kita lihat untuk memastikan tadi kalau misalkan memang masih ada ketidakseragaman atau misalkan saling tumpang tindih yang terkait dengan hal tersebut, maka itu kemudian bisa diselesaikan di dalam penyelenggaraan forum Satu Data yang sifatnya non reguler. Pak jadi kalau yang Pak Prakoso, jadi kalau yang di kementerian-kementerian tadi kayak Kemendagri segala, terus Kementerian Desa itu masuk di dalam forum Satu Data Nasional ya Pak, anggota dari forum Satu Data Nasional ya. Artinya saya hanya ingin mengatakan dengan aturan pedoman penyelenggaraan forum Satu Data Nasional, mestinya ini kan hal-hal yang sifatnya konflik tadi ya, isu-isu tadi ya, itu kan harusnya bisa diselesaikan nanti di forum Satu Data Nasional gitu. Betul Pak Tony, kalau misalkan ada instansi atau kementerian atau daerah misalkan gitu ya, yang kemudian merasa ini harusnya misalnya yang terkait dengan perselisihan data yang dihasilkan oleh instansi lain, maka forum Satu Data lah yang kemudian akan menyelesaikan isu tersebut. Tentunya tadi setelah menyampirkan latar belakang, kemudian dasar hukum begitu ya, bukti dukung dan segala macam, nanti akan dilihat apakah memang kemudian bisa diajukan atau dimajukan ke dalam penyelenggaraan forum Satu Data.
Tapi kalau misalkan nanti ternyata, oh enggak nih, secara regulasi clear, misalnya gitu ya, ini punyanya teman-teman di Kemendes yang terkait dengan satu data desa misalkan, atau satu data pekerjaan misalkan, atau satu data pekerja migran internasional misalnya gitu, dan seterusnya, maka ini kemudian kalau misalkan memang sudah clear secara dasar hukumnya, secara bukti dukungnya dan segala macam, maka itu biasanya tadi kan bisa jadi penyelenggaraan forum bisa diteruskan ke dalam pembahasan atau stop kalau misalnya itu tidak terindikasi tanda kutip begitu ya, ada dispute atau perselisihan yang terkait dengan data-data yang dimaksudkan. Baik. Pak Prakoso, makasih ya. Jadi artinya begini, maksud saya, saya melihat bahwa sebenarnya nanti tentu pasti akan ada tren ya, apalagi dengan 48 kementerian ya Pak Bu ya. Tiap-tiap kementerian pasti pengen ada satu data masing-masing. Mudah-mudahan Bappenas akan bisa jadi konduktor yang menjadikan satu data kementerian tadi Pak nanti menjadi data tematik saja Pak gitu. Jadi istilahnya data tematik saja gitu ya. Data tematik lalu ditarik lagi payung besarnya tetap di satu data Indonesia Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Dan nanti izin Pak, karena tadi Bapak belanja masalah dan mudah-mudahan nanti bisa ditembuskan lagi di forum-forum yang diikuti Pak Prakosa dan Bu Dini ya. Bu Dini ini kuat banget Pak Bu kalau dorong gitu ya, kalau bisa ini ya Pak Prakosa mengetahui itu. Jadi mudah-mudahan izin Pak, nanti dari masukan ini kami tulis secara tertulis ya Pak, kami kirimkan ke Bappenas, ke Pak Prakoso dan Bu Dini, dan mudah-mudahan nanti di forum tadi ya, forum satu data nasional itu bisa dipakai. Nanti ada daftar hadirnya ya, ada daftar hadirnya ada 58 nih gitu ya, kota kabupaten kementerian hadir. Nah itu isu-isu mohon nanti bisa diangkat Pak di forum satu data nasional, sehingga itu bisa menjadi mesiu harmonisasi dengan Kemendagri, dengan kementerian-kementerian lain. Izin ya Pak, nanti kami kirimkan secara tertulis. Monggo Bapak, untuk yang terakhir monggo kalau mau di closing dulu Pak, silahkan. Ya Pak Tony, Bapak Ibu sekalian, kami menyadari ya, yang tadi kami sampaikan memang masih ada isu misalnya terkait dengan belum optimalnya bagaimana satu data ini kemudian dilakukan begitu ya, terutama tadi. Tetapi kami coba melihatnya dari perspektif yang bisa saja mungkin agak berbeda, karena mungkin kalau Bapak Ibu daerah kan tentunya tanda kutip serving dua institusi gitu ya, Bappenas dan Kemendagri terutama. Dan juga bisa jadi ada KL induknya. Nah, hal tersebut Bapak Ibu sekalian, ini menjadi bagian juga kami setiap minggu Bapak Ibu sekalian ini ada pembahasan di internal kami terkait dengan bagaimana kami di Bappenas khususnya di sekitar satu data ini tanda kutip begitu ya, berinteraksi atau bagaimana proses sinkronisasi dengan teman-teman di Kemendagri ini harus dilakukan. Terutama itu, ini sama kalau misalkan kami di Bappenas sebagai kementerian gitu ya, ada yang terkait dengan bagaimana kami di Bappenas dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, kan begitu ya Bapak Ibu, perencanaan dan juga penganggaran. Jadi ada hal-hal yang memang secara mekanisme, secara proses ini membutuhkan waktu untuk proses perbaikannya, tapi ada hal-hal yang kemudian kami bisa lihat, oh ini jangka pendek harusnya bisa dilakukan, dan itu harusnya tertuang nanti di dalam rencana aksi selama 5 tahun, mana yang bisa kemudian dijangkau atau ditarget untuk bisa diselesaikan dalam jangka misalnya tahun pertama, mana-mana yang memang bisa jadi ini ya, koneksi terputus ya Bapak Ibu ya. Perjuangan akan cukup berat untuk kemudian memastikan hal tersebut kemudian bisa dilakukan paling tidak sampai dengan 2029. Tetapi kami akan sangat senang sekali Bapak Tony, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kami juga bisa mendapatkan saran, masukan gitu ya, rekomendasi maupun kritikan-kritikan untuk perbaikan ke depannya. Demikian saya rasa. Terima kasih sekali waktu berharganya dan masukan dari Pak Prakosa. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu. Pak Prakosa Graha Yudiantono SCMBA, Chief Data Officer Bappenas. Terima kasih Pak. Selamat menjalankan tugas berikutnya dari kami. Monggo jika bergeser. Sekali lagi terima kasih. Semoga menjadi amal bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prakosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Prakosa lagi. Pak Tony, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 15 menit Bapak Ibu, izin berkenan saya ingin
sharing bagaimana teknis pelaksanaan ya Pak Bu ya, yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan insight Bapak Ibu dalam hal pelaksanaan satu data nasional. Bisa ditampilkan Emir, siap juga ya. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu, mudah-mudahan mungkin Bapak Ibu kita bicara kalau tadi tentang kebijakan ya, kebijakannya banyak, Bapak Ibu sekalian kebijakannya banyak, dan apa yang 2025 apa yang akan terjadi kita sudah punya bayangan. Nanti PPT-nya juga akan kami bagikan ke Bapak Ibu. Tadi poin yang penting ya, yang dari Bappenas tadi adalah mungkin Bapak Ibu baca lagi kesepakatan 2024 yang akan dijalankan, termasuk kemudian apa-apa saja yang akan daftar data prioritas ya. Silahkan PPT saya bisa ditampilkan dulu. Nah, next aja, saya langsung lompat ya, kalau bisa ya. Nah, saya langsung lompat aja, kan intinya ini Pak Bu ya. Intinya yang Bapak Ibu teman-teman bikin di daerah ini kan intinya kita pengen membuat data berkualitas ya. Sebenarnya ujung dari manajemen data, ujung dari satu data Indonesia dan apa yang ditampilkan di layanan data terbuka Pak Bu di indikator 43 ya, manajemen data di indikator 23, lalu tadi pakai SPLP tadi ya, yang di indikator berapa itu, indikator 17 ya, 17 betul ya. Nah itu kan intinya kan Bapak Ibu, daerah itu kan dituntut untuk menghasilkan data berkualitas. Ini saya nyampein pakai bahasa sederhana ya Pak Bu ya, ujung-ujungnya itu data berkualitas dimiliki oleh teman-teman IPPD, lalu digunakan untuk tadi perencanaan ya, digunakan untuk perencanaan, digunakan untuk pemantauan gitu ya, pelaksanaan pembangunan sampai evaluasi. Nah Bapak Ibu sekalian, kualitas data benar Pak Bu, ini sebenarnya kalau di dalam Perpres 39 Pak ya, itu di bagian definisi Pak, kata-kata tadi valid itu sudah ada Pak, cuman di dalam kegiatan penyelenggaraan data Pak yang empat itu nggak ada Pak. Proses pemeriksaan data itu memang hanya memeriksa apakah sesuai dengan prinsip satu data gitu. Padahal dalam definisi kalau Bapak baca di Perpres 39 2019 itu definisinya tujuannya adalah peraturan tata kelola data untuk menghasilkan data 6 ini Pak. Data yang berkualitas sudah ditetapin 6 ini, yakni datanya akurat, benar secara format dan benar secara konten. Yang kedua mutakhir, datanya terkini. Ketiga itu terpadu, bisa diintegrasikan ya, dan diintegrasikan. 4 accountable itu maksudnya kalau datanya salah itu kepala OPD mana yang dipecat itu harusnya jelas Pak, jadi nggak lempar-lemparan. Itu inti accountable itu kayak gitu. Sorry ya, accountable itu nggak kayak PDN-nya down, lalu yang salah siapa gitu, nggak ada yang salah. Ternyata yang salah adalah Pemda karena nggak ngirim surat backup ya, balik lagi yang salah Pemda gitu. Nah itu contoh accountable-nya rendah, nggak jelas. Accountable itu jelas saja apa, kalau down itu yang dipecat siapa gitu ya, gitu. Makanya alhamdulillah kalau ada yang mengundurkan diri berarti setidaknya ada yang accountable gitu. Nah artinya Bapak Ibu, accountable itu seperti itu. Kalau datanya salah, padahal data anak itu dihasilkan oleh Dinkes, dihasilkan oleh rumah sakit, dihasilkan oleh dinas pendidikan, lalu kalau datanya salah itu siapa yang dipecat gitu. Nah ini harus jelas, lalu mudah diakses dan mudah dibagi-bagikan ya. Nah dari situ Bapak Ibu, data berkualitas inilah yang harus dibuat oleh Bapak Ibu, representasinya biar nasional tahu, semua tahu, itu representasinya di layanan data terbuka Pak ya, open data palopo kap.go.id. Karena kalau nggak di layanan data terbuka, pemerintah pusat juga nggak ngerti sebenarnya datanya kabupaten kota itu berkualitas nggak sih gitu, kan ngakunya berkualitas semua gitu ya. Nah begitu ditampilkan di layanan data terbuka yang terintegrasi ke satu data.go.id, jadi ketahuan Pak sekarang. Makanya tadi Bappenas bisa bilang, wah ini kualitasnya jelek pada ngumpulin data, pada kejar-kejaran data set, tapi ternyata kualitasnya jelek, bahkan ada yang datanya nggak bisa dibagi pakaikan. Belum bicara validitas loh Pak. Artinya itu menunjukkan ke kita, suka tidak suka, pelan-pelan ya, pemerintah pusat itu sudah menuntut daerah untuk mulai menunjukkan kualitas datanya ya. Makanya tadi
akhirnya nanti tadi Bapak baca nggak di SDI sudah masuk nih, SDI akan atau sudah atau belum Pak? Masuk ke dalam indeks RB ya nggak? Masuk ke dalam indikator indeks RB. Ya kayak SPBE masuk ke indeks RB. Nah itu makin kuat aja Pak, karena terkait dengan dana alokasi khusus daerah ya. Nanti akan makin kuat. Artinya data itu nanti akan menuntut juga mau tidak mau teman-teman akan harus membuat data yang berkualitas. Nah ini Pak, artinya Bapak Ibu harus melakukan satu data dan bukan hanya yang diupdate di luar aja Pak. Saran saya Bapak Ibu juga harus menggunakan data ini untuk dashboard indikator kota kabupaten, termasuk data analitik, data sektoral dan indikator kota kabupaten. Karena kalau memang data itu yang dipublish, Bapak Ibu kan punya data tertutup ya. Pertanyaannya data tertutup itu disimpan di mana? Masa disimpan di dalam servernya data layanan data terbuka? Kan enggak. Harusnya Bapak Ibu punya data warehouse sendiri. Yang itu sifatnya data warehouse itu data yang sudah divalidasi oleh pemilik produsen data yang dia bilang bahwa ini memang sudah valid, maka diklik dia masuk di situ. Dan itu harus ada, Bapak Ibu harus membangun data warehouse. Kalau ada teman-teman dari Balikpapan ya kita juga bantu lagi kerja sama teman Balikpapan bikin data warehouse. Jadi nanti data yang sebenarnya ditampilkan, data yang sebenarnya Bapak punya bukan hanya data yang di data terbuka, itu hanya data yang ditampilkan saja, tapi ada data yang jauh lebih lengkap dan valid yang bisa diolah itu di data warehouse. Bapak Ibu butuh itu ya. Lalu itu data warehouse Bapak Ibu nanti bisa dibikin dashboard, indikator, termasuk untuk data analitik, data sektoral ya. Sekali lagi semua data bisa apa Pak? Level paling rendah deskriptif, itu data summary ya, misalnya kota kabupaten berapa rata-rata. Yang kedua kemudian data prediktif ya, levelnya Bapak Ibu harus meningkat tuh teman-teman Bapeda. Kemarin ngobrol kita di hotel mana tuh di Surabaya, datanya mungkin kebanyakan Bapak Ibu sekarang datanya baru data deskriptif saja. Oh ternyata penghasilannya pasar 2024 segini, harusnya levelnya naik lagi Pak, ya ini prediktif. Prediktif dari mana? Loh mestinya kalau Bapak punya data history ya, pakai data history paling gampang apa Pak? Pakai linear regression ya, regresi linear itu sudah bisa diprediksi. Kalau 2023 kayak apa, 2024 kayak apa, 2025 seperti apa, dengan berbagai faktor-faktor ya, eksternal ya Pak. Sehingga ketika bikin RPJMD, saya masih pusing, maaf nih Bapak Ibu, kan banyak ya daerah-daerah yang ternyata hitungannya APBD-nya meleset, betul Pak? Langganan meleset kan ada, saya sampai hafal ya, daerah ini hitungan APBD-nya mesti meleset, gitu, mesti meleset. Daerah ini masih untung, Jawa Timur nih mana? Pemprov Jawa Timur tuh mesti surplus Pak, ya tiap bulan berapa mesti surplus. Ini gimana ya cara ngitungnya ya gitu. Tapi daerah ini mesti hitungannya APBD-nya mesti defisit gitu. Permasalahannya teman-teman Bapedali ketika ngitung tadi ya, ketika bikin apa Pak? Kuah PPAS ya Pak ya, ngitung itu gimana cara ngitungnya? Mestinya kan ngitung pakai data history yang ada di sini. Misalnya kan pakai regresi linear minimal lah. Sebenarnya masih ada metode-metode yang lebih valid ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang harusnya Bapak Ibu pakai. Jadi momentum satu data, ayo jangan cuman ngejar indikator 43, rugi Pak. Ya, rugi. Harusnya itu digunakan ke level yang lebih tinggi, yakni kualitas memang budaya pengambilan keputusan berdasar data yang akurat gitu. Nah ini yang saya pengen sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya langsung ke sini, saya akan menunjukkan bagaimana tahapan yang mungkin akan bisa membantu. Bapak Ibu, tadi pertanyaan Pak Fahri ya, tentang sebenarnya Pak posisi Kominfo dan lain-lain itu akan seperti apa gitu ya. Kalau kami Pak, kami sudah support ke teman-teman Kabupaten Madiun ya, sudah jadi peraturan itu. Ada RACI Pak, ada RACI nih Pak. Ini ada, Bapak Ibu bisa membuat RACI, nanti Bapak Ibu bisa dapat ini. RACI itu Responsible, Accountable, Consulted, Inform. Jadi pembagian peran. Ini seharusnya Bapak Ibu sekalian itu ada wali data, ada wali data pendukung. Ya, wali data pendukung itu Bapak Ibu bisa definisikan. Nanti kalau mau lihat di peraturan bupatinya satu datanya Kabupaten Madiun bisa. Jadi wali data pendukung itu Pak, ada wali data pendukung teknis atau kalau dalam bahasa DAMA itu framework untuk
data manajemen internasional, namanya data custodian. Ya, dia yang menjaga secara teknis. Itu adalah teman-teman siapa Pak wali data pendukung teknis? Itu teman-teman Kominfo Infrastructure. Kalau di Surabaya dulu ada apa Bu Lina namanya seksi apa sih Bu, interoperabilitas itu ya? Apa sih Bu punya? Pokoknya data yang dia ngolah interoperabilitas data. Dulu lupa saya namanya. Ya, dulu ada yang bagian bikin api-api itu loh Bu. Ya dulu ya. Ya itu. Nah ini Bapak Ibu kalau ada, kalau saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu karena sudah nggak ada seksi lagi ya. Itu wali data pendukung itu adalah tadi teman-teman dari persandian ya. Itu bisa masuk wali data pendukung teknis karena dia yang jaga keamanan. Terus kemudian Dinkominfo yang infrastruktur, Dinkominfo yang interoperabilitas data itu bisa dijadikan dengan SK Bupati, dia tanggung jawab untuk membantu teknis. Lalu wali data pendukung verifikator prinsip satu data. Nah ini Bapak Ibu, wali datanya jelas Kominfo. Tapi wali data pendukung verifikator prinsip satu data, Pak Bu, Bapak Ibu harus memanfaatkan OPD-OPD yang secara tupoksi rutinitasnya sudah melakukan verifikasi data. Contoh ya, Lakip, LKPJ, LPPD, itu siapa Pak yang selama ini sudah jalan? Bapeda, organisasi, pemerintahan, itu harus dimanfaatkan ya Pak, ditetapkan menjadi wali data pendukung untuk verifikator prinsip satu data untuk data-data tertentu Pak, untuk indikator-indikator tertentu. Sehingga mereka tetap mengerjakan tupoksinya dan Kominfo nggak perlu lagi mengerjakan hal-hal yang sudah dikerjakan oleh OPD yang selama ini sudah mengerjakan itu. Gitu Pak, itu masuk ke situ. Lalu nanti ada wali data pendukung validator konten Pak. Pak Andi, saran saya tadi pertanyaan Bapak tentang validitas di dalam Perbup Bapak itu sebaiknya ada namanya wali data pendukung validator konten. Validator konten itu validitas konten. Itu tanggung jawab siapa? Kalau saya, kami selama ini di Perbupnya Madiun itu kami tulis wali data pendukung validator konten adalah si OPD produsen data. Gitu. Jadi OPD produsen data lah yang bertanggung jawab kalau sampai datanya salah. Pak, tapi ada satu data yang dihasilkan oleh 3 produsen. Nah, itu yang nanti harus ditetapkan dengan daftar data produsennya siapa yang paling berhak gitu. Artinya dia yang kalau dia produsen yang accountable tadi, bertanggung jawab tadi, verifikatornya siapa? Misalnya ada 3 OPD tadi, harus dipilih satu yang dia menjadi wali data validator. Lalu pembina data dan forum satu data. Nah ini bisa dibikin ya Pak. Artinya apa? R itu responsible. R itu artinya ikut ngerjakan. A itu accountable. Accountable itu kalau ada yang salah, nggak jalan, dia yang dipecat gitu Pak ya. Itu harus satu OPD. Kalau C itu consulted. Consulted itu yang ditanyai. Kalau I itu inform, itu yang dilapori ya. Nah kalau R, I, C itu boleh lebih dari satu OPD. Kalau A itu harus satu OPD. Karena kalau dipecat nggak boleh dipecat bareng-bareng, harus satu ya. Karena dia nggak boleh dia ngelempar ke yang lain gitu ya. Nah itu yang ini contohnya Pak kalau nanti mau dibikin apa RACI ya, siapa yang bertanggung jawab untuk ini Pak. Perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyimpanan data, dan penyebarluasan data. Intinya pekerjaan Bapak kan ini ya, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyimpanan data, penyebarluasan data. Tadi ya, perencanaan data dilakukan oleh forum satu data. Tadi menetapkan apa standar data. Nah standar datanya Bapak Ibu nggak perlu mikir kan. Sekarang sudah Bapak Ibu bisa lihat di mana? Bapak Ibu sudah bisa lihat di Indah ya enggak? Bapak Ibu bisa lihat di Indahnya BPS, itu sudah ada standar data, nanti di search Indah BPS. Lalu Bapak Ibu sekalian, daftar data prioritas, Bapak Ibu bisa lihat di mana? Bapak Ibu bisa lihat di satudata.go.id, udah dipublish Pak, di searching sama Bappenas, nanti bisa ditampilkan ya. Bisa tampilin enggak? Ya, Excel saya. Ya, ini Pak, ini Excel yang data prioritas 2024, mungkin Bapak Ibu yang belum download ya, di satu data itu sudah memang agak susah, kemarin searchingnya sama Bu Dini dikasih keyword ini. Nah ini Pak, coba sampai berapa nomor Pak? Terus 2003 sampai berapa? Terus bawah. Oh sampai 1879 ya Pak.
Data prioritasnya ditetapkan nasional 1879. Artinya data itu yang harus Bapak Ibu kumpulkan ya di 2024. Wah Pak baru tahu gitu ya. Itu masih ditambah sama data prioritasnya daerah loh Pak ya. Data prioritasnya daerah ya gitu. Nah, oke. Nah, itu Pak balik lagi ke situ. Nah, saya sekarang mau nunjukkan Emir boleh tunjukkan di aplikasi. Saya akan tunjukkan ya Pak step-step 4 aktivitas yang bisa dibantu pakai aplikasi ya. Karena sekali lagi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, ya kan Pak, verifikasi data, penyebarluasan data, itu saya ulangi lagi. Pekerjaan satu data bukan hanya pekerjaan tadi bagian statistik, tapi betul harusnya pekerjaan dari Bapeda karena Bapeda akan pakai itu. Kemudian pekerjaan dari persandian, pekerjaan dari infrastruktur yang harus mensupport gitu ya Pak. Dan itu bukan hanya pekerjaan teknis, tapi apa Pak? Pekerjaan hukum karena harus dibikin aturan yang bisa maksa orang, pekerjaan koordinasi ya, ngoyak-ngoyak orang gitu ya Pak ya, ngoyak-ngoyak orang, sama pekerjaan bikin struktur organisasinya biar jelas. Nah, semua itu Pak bisa dibantu pakai aplikasi seperti ini. Pertama ya, tahapan pertama, perencanaan data. Siapa yang kerja waktu perencanaan data? Tadi udah Pak, pakai peraturan pedoman forum 1 data. Itu Bapak baca di forum 1 data tadi, berarti forum 1 datanya yang ya tentu koordinatornya tetap Pak Sekda, sekretariatnya adalah Bapeda, ya, itu harus menggerakkan forum 1 data. Untuk apa? Satu tadi Pak, bikin 2 ya. Satu ada daftar data. Daftar data itu ketambahan daftar prioritas plus daftar datanya daerah, nggih. Satu. Kedua bikin apa Pak tadi Pak? Bikin rencana aksi. Ya, ini nanti masuk 2025 loh Pak, 3 bulan lagi ya. Masalahnya tadi disampaikan sama Bappenas, Pak, daftar data prioritas 2025 bakalan mundur. Pusing juga ya Pak. Wah, ini nanti saling menunggu ya gitu. Tapi artinya forum 1 data itu bisa dibikin ini Pak di daftar data. Nah, di daftar data ini Bapak Ibu bisa lihat mulai ini ya Pak ya, ini apa nih, perencanaan data ya. Nah, perencanaan data, ini ya perencanaan data, lalu ada standar data Bapak Ibu. Nah, standar, coba diklik standar datanya. Nah, standar data Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Ini tinggal ngambil dari Indah tadi ya. Indah kan sudah ada Pak, ada definisi kayak nama datanya, produsennya, sumber referensi atau macam-macam ya ada. Di dalam standar data itu ya definisi dan lain-lain, tinggal ngambil, lalu Bapak Ibu masukkan ke sini. Gitu ya. Nanti terus kemudian kalau standar data sudah termasuk perencanaan data, data prioritas ada ya di situ, Mir. Ya, jadi tahun 2025 oke. Ini Pak kalau data prioritas kita pakai yang bintang-bintang ini. Ya, artinya dari semua daftar data yang Bapak Ibu bisa pakai tool seperti ini untuk apa? Oh, ini daftar data prioritas gitu ya. Tadi sudah dikasih 18 berapa yang dari Bappenas ditambah, nanti kalau Bapak Ibu ada bupati baru, wali kota baru, data prioritas pasti terkait sama janji-janji beliau, yaitu pasti akan masuk juga. Nah, kalau sudah Bapak Ibu di perencanaan data kan bikin daftar data prioritas nggih, sama rencana aksinya mau ngapain setahun nggih, baru terus kemudian pengumpulan data. Ya. Nah, klik. Nah, di pengumpulan data ini Pak, pakai aplikasi ini Bapak Ibu nanti akan enak ngejar-ngejarnya OPD. Apa? Tadi kan sudah ada pembagian. Oh, data ini yang mengumpulkan adalah Satpol PP, data ini yang mengumpulkan produsen datanya adalah Dikbud, ini adalah Dinas Pemuda Olahraga. Nah, Bapak dengan SK ya, nanti dengan SK ditetapkan dengan SK, lalu dengan tool ini ya semuanya akan ngumpulkannya di aplikasi ini Pak. Ada upload, ya ada upload, lalu ini ada progresnya berapa persen. Ini sudah pada ngupload di situ. Sehingga Bapak Ibu, sehingga kalau ada OPD yang bilang, Pak saya sudah upload, saya sudah kirim via WA, saya sudah kirim lewat email, itu enggak jelas, ya enggak? Maka harus ada satu tempat untuk bisa tahu dia sudah upload atau tidak. Nah ini Pak, jadi pengumpulan datanya lewat ini, termasuk ini ada metadata. Pak, waktu ngirim, ya ini buat ingat lagi ya, waktu OPD produsen data ngasih data, ingat dia bukan cuma ngasih Excel Pak, dia wajib ngasih apa Pak? Metadata. Metadata itu adalah data tentang data itu. Data itu dikumpulkan kapan, metodenya apa gitu kan Pak ya. Dan itu sebenarnya
kalau misalnya OPD itu tidak ngasih Pak, Bapak bisa cek di mana Pak? Di Sirusa, betul ya? Di Sirusa. Nanti di Sirusanya apa? BPS, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada metadata, metadata statistik, metadata apa, itu sudah ada. Dan saya kemarin dengan BPS bilang bahwa semua dinas atau IPPD yang mau melakukan kegiatan statistik wajib gitu ya Pak ya, wajib untuk melaporkan dan nanti datanya itu dikirimkan ke Sirusa ya, Sirusa tadi. Nah di situ Bapak Ibu kalau ternyata enggak, cek dulu di Sirusa atau di Indah tadi, kemudian kalau enggak minta tagih kepada OPD-nya. Nah ini bisa dilihat di bagian pengumpulan lalu pemeriksaan ya. Masuk di pemeriksaan Bapak Ibu, ini nanti kalau sudah dikumpulkan Kominfo dan wali data pendukung kayak Bapeda, organisasi pemerintahan, tahapan berikutnya sesuai rencana aksi misalnya Februari Maret tanggal berapa mulai ngecek datanya. Satu data hanya mengharuskan Bapak Ibu ngecek tentang prinsip prinsip satu data itu aja ya. Apakah dia sudah lengkap standar datanya sama dengan standar data nasional, apakah ada metadatanya, apakah tapi nggak nyuruh validitas, tetapi saya menekankan Bapak Ibu harus ngecek validitasnya juga ya, walaupun secara acak. Oke. Nah sudah, kalau sudah dicek pemeriksaan data ini sudah Bapak Ibu terus kemudian diverifikasi ya, kalau sudah baru masuk ke penyebar luasan. Nah penyebar luasan inilah yang nanti Bapak Ibu datanya akan bisa dipublish di satu data terbuka tadi. Bisa ditampilkan mirip kayak apa tampilannya ya. Nah nanti terkait dengan pendapat Bapak tadi, Pak, e-wali data akan seperti apa? Gimana caranya sekali ngisi ya, sekali ngisi sekalian bareng di e-wali data ya. Boleh dilihat e-wali datanya kayak apa Mir ya. Ya izin ya Pak teman-teman Kabupaten Madiun gitu. Ini kalau ada ya oke. Nah kemarin memang Pak, ini kalau Pak nanti Pak Saweng misalnya bertanya ya, kompetisi satu data di Jawa Timur memang lagi tinggi Pak. Jadi bukan karena Kabupaten Madiun ini, tapi kota kabupaten lain yang mereka begitu tahu ya, setiap tahun ada kompetisi satu data, itu yang cepat sekali. Nah ini yang e-wali data ya, e-wali data. Jadi artinya dia sekali entry sudah bisa dua-duanya. Nah Bapak Ibu jadi nggak perlu tadi ya disampaikan ngisi di SIPD, e-wali datanya Kemendagri, ngisi di satu data, nggak perlu melakukan itu, sekali entry sudah bisa ya untuk dua-duanya Pak gitu. Nah Bapak Ibu itu yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu pada dasarnya harus menghasilkan data yang berkualitas, dan memang pekerjaan ini adalah pekerjaan organisasi, pekerjaan peraturan, sekaligus pekerjaan koordinasi hubungan sama SDM dan teman-teman yang lain, plus harus dibantu dengan tool ya. Nanti monggo kalau Bapak Ibu menghendaki untuk misalnya Pak toolnya bisa nggak di tailoring untuk kebutuhan kami ya, boleh nanti kita diskusi ya di luar ini dengan Mas Bayu atau dengan Mas Emir atau ada Pak Imam, Mas Imam dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu begitu ya, mohon maaf ini terbatas, tapi saya setidaknya meng-highlight lagi inti dari implementasi dari satu data, dan mudah-mudahan kita akan bisa lebih baik lagi untuk 2025, dan Bapak Ibu bisa persiapan untuk satu data 2025 karena akan ada RPJMD baru, RPJPD yang baru gitu ya, dan semua akan baru lagi ya, mudah-mudahan nggak begitu banyak berubah. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.